kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu ikan segala sesuatu. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlukan luka keajaiban. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan pada kesempatan sore diberkati ini, bahwa kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan, karena kami lemah, kami terbatas, kami penuh dengan segala macam kekurangan. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang tak terbatas, Allah yang dahsyat, maha kasih, maha penyayang, panjang sabar, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan inilah kami semua yang hadir di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena satu kesempatan lagi Tuhan beri kepada kami untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk boleh menikmati firman Tuhan yang menjadi penuntun, yang menjadi kekuatan, yang menopang hidup kami hari lepas hari.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan masuk di dalam jam pemberitaan. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Curahkanlah roh hikmat pengertian. Kuasa Roh Kudus ambil alih, cengkram setiap hati kami semua, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kelewatan oleh setiap firman yang diberitakan. Kami dijamah, kalau Tuhan berkenan maka yang sakit disembuhkan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada kekuatan di balik pemberitaan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami sungguh telah siap. Kami serahkan semua alat yang kami pakai dalam pengurapan roh Tuhan, sehingga tidak menjadi manfaat daripada iblis untuk mensabotase pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami taruh sepenuhnya ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan semua kita yang siap diberkati sore hari ini bersama saya, kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih, senang sekali sore hari ini bisa ada bersama dengan persekutuan doa Firdaus. Terima kasih Mama penjaga kaki Dian, Bapak dan Bapak Tom yang sudah menghubungi saya untuk boleh menjadi berkat pada kesempatan diberkati ini. Saudara, tema dan subtema kita ada di depan seperti yang kita boleh lihat di baliho atau spanduk yang ada di depan kita. Ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya ingin memulai dengan subtema terlebih dahulu. Nanti tentunya di dalam khotbah ini saya akan juga mengkaitkan seputaran tentang tema yang ada di depan kita. Mari kita lihat bersama-sama subtema yang ada di depan kita ini. Dikatakan, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Selengkapnya kita baca di dalam Alkitab kita pada hitungan yang ketiga. Silakan dibuka Yunus pasal 4 ayat yang kedua secara keseluruhan. Yunus 4 ayat yang kedua. Ya, bersama-sama kita mau membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah Kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, waktu Yunus berdoa dan dia kutip ayat ini, dia ingat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Jadi kalimat yang kita lihat menjadi subtema kita ini, yang merupakan penggalan daripada doa Yunus, itu terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 6. Saya bacakan teks tersebut. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik Yunus maupun orang-orang Israel tahu persis ayat ini, tahu persis, kenal persis apa yang Tuhan pernah ucapkan bagi bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ini ayat yang ke-6. Dan saudara yang diberkati Tuhan, waktu orang Israel mengingat pernyataan-pernyataan Tuhan ini, mereka mempunyai satu keyakinan yang kuat bahwa Allah Yahweh,
Allah yang mereka sembah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, dan kasih setianya berlimpah. Amin. Kita orang Kristen juga mesti tahu ini ya, saudara yang diberkati Tuhan. Botong dengar khotbah setiap minggu, ada di persekutuan doa, firman Tuhan, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Tritunggal Allah selalu disampaikan kepada kita. Dan Anda dan saya tidak boleh lupa sifat Allah ini. Sifat Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini ketemu mus paham ya. Karena kalau botong sone paham ini kasih setia Tuhan ini berat ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita memahami tentang kasih Tuhan itu, Allah itu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan penuh dengan kasih setia, maka itu akan menjadi sebuah respon yang kita tanggapi, atau menjadi sebuah tangkap balik. Jadi orang yang mengetahui Allahnya penyayang, Allahnya pengasih, Allahnya itu panjang sabar, Allah yang murah hati, saudara yang diberkati, Allah yang penuh dengan kasih setia, itu bukan kemudian menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, menjadi orang Kristen yang malas tahu, menjadi orang Kristen yang tidak peduli, tetapi justru semakin tahu tentang Tuhan kita yang maha penyayang, maha pengasih, maha panjang sabar, maka kita tambah cinta, kita tambah respon Tuhan, kita semakin setia mengiring Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah karena itu, sore hari ini saya mau bahas dua bagian penting. Yang pertama, kita mau kupas secara tuntas apa itu pengasih, apa itu penyayang, apa itu panjang sabar, apa itu yang namanya kasih setia. Saudara, kita akan lihat sore hari ini. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin juga bahas buat kita adalah setelah kita tahu yang tadi saya ngomong tuh panjang sabar, penyayang, kasih setia, pengasih. Nah, kita pun respon karmana kalau su tahu Tuhan pun luar biasa itu dalam potong pun hidup. Nah, ini dua hal yang akan kita pelajari dari kitab Yunus. Saudara, mari kita perhatikan terlebih dahulu kata pengasih yang dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca. Saudara, kata pengasih ini ditulis di dalam bahasa asli Alkitab kanom, yang artinya menjadi berharga dan mulia. Coba sama-sama bilang berharga dan mulia. Jadi waktu Allah bilang aku mengasihi engkau, waktu Allah bilang kanom, saudaraku, dia bukan hanya sekedar menyatakan perasaannya, tetapi dia melakukan sebuah tindakan yang membuat saudara dan saya yang tidak berharga, yang kotor, yang najis, yang sampah menjadi berharga. Itulah Allah yang pengasih buat saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, yang model begini sondapa di dunia. Loh, Anda cari di mana yang mengasihi Anda, lalu angkat Anda jadi berharga dan mulia, itu susah. Ya, apalagi bukan botong orang baik, bukan botong punya jasa, bukan botong karena hebat. Ini botong ini kan sampah semua. Botong ini kan orang kotor. Di mata Tuhan tidak ada satu manusia pun yang benar dan suci. Tetapi Allah itu Allah pengasih yang membuat saudara dan saya yang tidak ada arti ini menjadi berarti. Amin. Loh, makanya Alkitab bilang begini, Yesaya 43 ayat 4. Saudara perhatikan teks ini, Yesaya 43 ayat yang keempat. Mama sayang bisa bantu baca ayat kok? Oh bisa. Saya punya istri, ikut jadi dia bantu baca ayat. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga, ini Tuhan yang pengasih yang ngomong. Dia bilang kita ini berharga dan mulia.
Saudara, itulah sebabnya dia katakan di dalam ayat ini, dia mengasihi engkau. Pengasih, ya saudara, pengasih. Kita dibuat menjadi berharga dan mulia. Amin, saudara. Jadi kita bisa berharga dan mulia bukan karena kita, bukan karena saudara dan saya, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya pangkat, bukan karena kita punya kenalan, bukan karena ada jabatan di gereja. Tetapi saudara, kita hanya bisa dibuat menjadi berharga dan mulia hanya karena kasih Allah yang begitu besar, yang luar biasa, penyayang, pengasih. Itu yang dia buat dalam hidup saudara dan saya. Lihat ayat ini, Roma pasal yang kelima. Saudara lihat ya, mulai ayat 8 dibacakan buat kita. Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Ya. oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Ya. ketika kita masih berdosa. Waktu saudara masih berdosa, dia sudah mengasihi saudara dan saya. Itulah Allah yang buat kita berharga. Jadi saudara, waktu kita masih berdosa, bukan waktu kita sudah mengaku dosa. Tidak. Waktu kita masih berdosa, dia sudah menaruh cintanya kepada kita. Dia mau tebus kita. Dia mau buat kita menjadi berharga dan berarti. Saudara lihat ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10. Lanjut, baca. Ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, Ya. tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani. Saudara, kalau dia tidak cinta kita, tidak mungkin dia mau mati buat kita. Apalagi kita yang sone baik-baik begini. Ya. Apalagi yang keriting, hitam, tidak jelas. Oh, itu dia mau mati buat saudara. Itu dia pikir panjang. Tetapi Tuhan pengasih. Dia tidak lihat kau keriting. Dia tidak lihat kau hitam marege. Dia tidak lihat kau dari kampung Udik. Dia tidak lihat kau dari Kolmano, Amfoa, dan lain sebagainya. Dia hanya lihat satu. Dia mau buat saudara yang tidak berarti, tidak berharga, jadi berharga. Itu kasih Allah. Amin. Bilang samping kiri kanan, cantik-cantik begini berharga. Jangan bilang jelek-jelek. Ya saudara, berharga. Ya. Lanjut, baca ayat. Ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, Ya. kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin, saudara. Kita diselamatkan dari murka Allah. Itu karena kasih Allah yang besar. Makanya Allah itu disebut pengasih. Dia bikin kita berharga di matanya. Amin. Kita lanjut yang kedua. Saudara, dikatakan penyayang. Ya saudara, selain Allah itu adalah pengasih, dikatakan dia penyayang. Ditulis dengan kata ragnum. Ragnum itu muncul kata rahim. Ya saudara. Ya. Ragnum itu muncul kata rahim. Apa itu rahim? Rahim itu kan tempat bayi di dalam. Itu rahim, saudara. Nah, kalau Allah itu mengatakan dia penyayang, saudara, pengasih itu kanum, maka penyayang itu ragnum, rahim, saudara. Dia bukan hanya saja mengangkat saudara berharga dan mulia, tapi dia menjadikan saudara itu ada di dalam rahimnya, menjadi anak kandungnya. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya Alkitab berkata kepada kita, kita ini kemudian yang percaya menjadi anak-anak Allah. Anda dan laki-laki dan perempuan yang sudah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dia menebus saudara dan saya, dia bukan bikin kita hanya berharga dan mulia, tapi lebih daripada itu, dia mengangkat saudara dan saya menjadi anak rahim kandungannya. Amin. Amin. Orang jadi anak RT sebangga. RT pu anak. Saudara, naik sedikit anak kepala desa. Wih, dia cerita saat kampung. Letak pesan betan di Kolbano, bapak kepala desa. Ya, pada di Kolbano, ya saudara. Naik sedikit lain anak camat. Itu dia lebe itu.
Saudara. Apalagi kalau dia anak anggota DPR, apalagi kalau dia anak bupati, apalagi kalau dia anak gubernur, apalagi kalau dia anak presiden. Saudara, oh itu orang terlalu bangga. Tapi di atas semuanya, Anda dan saya lebih bangga. Karena kita bukan anak dari dunia ini, tapi kita anak pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi. Kita anak-anak Allah. Amin. Yohanes 1 ayat yang ke-12 bilang itu. Saudara lihat itu ayat. Yohanes 1 ayat 12. Perhatikan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara percaya Yesus jadi anak Allah. Makanya kalau saudara jadi anak Allah, tapi pesimis, tidak optimis, saudara tiap hari hanya mengeluh, tiap hari hanya beta ini kayaknya semua mati. Ini anak Allah model apa ini? Ya. Saudara, anak Allah tuh mesti yakin, oh anak raja nah. Amin. Anak Allah bukan mengeluh. Ini tahun 2023 ini dong bilang tahun resesi, tahun gelap. Ya saudara, lalu Anda mulai khawatir, lalu cemas, lalu mulai jadi stres. Anda ini bukan anak Allah. Anak Allah itu dia punya segala-galanya. Anak Allah, saudara yang diberkati, diberi kuasa. Dan ini kita tidak boleh lupakan. Ini status yang Tuhan beri kepada kita. Jadi dia bukan hanya pengasih, tapi dia penyayang. Artinya dia bukan hanya menjadikan saudara berharga dan mulia, tapi lebih daripada itu dia menjadikan saudara dan saya anak-anaknya. 2 Korintus 6. Baca ini ayat, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-18. Perhatikan teks ini, 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Saudara lihat. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, Tuhan jadikan kita anak laki-laki dan anaknya perempuan. Jadi kita ini bukan anaknya Bapak Endun, kita bukan anaknya Bapak Natonis, bukan anaknya Bapak Manafe, bukan anaknya Bapak siapa lagi, ya, Bako dan lain sebagainya. Saudara taruh sendiri. Tapi yang pasti di balik anak Natonis, di balik anak Manafe, di balik anak Bako, di balik anak saudara Lambert dan lain sebagainya, kita semua telah ditebus dengan darah yang mahal oleh pengasih penyayang kita, dan dia membuat kita menjadi anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan. Amin. Korek lagi samping kiri kanan. Kamu bukan berharga saja, tapi kamu anak Allah. Amin. Ya saudara, rahim. Ingat itu. Yang ketiga, saudara lihat, setelah dia pengasih, penyayang, lalu apa? Panjang sabar. Saudara lihat, kalimat panjang sabar ini ditulis di dalam bahasa asli Alkitab, itu artinya eretz apaim, yang artinya tidak mudah marah. Itu Tuhan kita. Jadi bukan kayak mama-mama di rumah yang gampang naik darah. Dia Tuhan yang bukan begitu. Atau bapak-bapak, kadang-kadang juga bapak-bapak ya saudara. Ya, Tuhan itu dia tidak mudah marah. Dia selalu kasih second time, waktu yang kedua. Dia selalu kasih kesempatan. Itu Tuhan kita. Dia itu panjang sabar. Saudara bayangkan kalau Tuhan tidak panjang sabar, tiap hari ini potong mete duka terus. Kenapa? Ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Pemalas pigareja, tukang mabok laru, saudaraku pencuri, penggoda wanita, tukang selingkuh, koruptor, tapi masih hela napas. Bahkan separuh badan tambah ruwet. Itu kalau Tuhan panjang sabar, lu sudah lewat. Tapi Tuhan kasih second time, kesempatan kedua, biar saudara yang diberkati Tuhan, supaya Anda dan saya melihat kasih sayang Allah itu.
Amin. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan panjang sabar, kita ulang, potong mete tiap hari. Sebentar di muka rumah, sebentar di samping, kok parah-parah semua. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi Tuhan tuh panjang sabar. Waduh, dia tidak gampang marah. Saudara lihat bangsa Israel ya, saya mulai dari kitab Kejadian. Saudara, kan di dalam Kejadian pasal 6 tuh Tuhan sumarah berat. Karena itu bangsa tuh cenderung hatinya bikin kejahatan. Tapi Tuhan pakai Nuh 300 tahun ke 120 tahun. Kasih ingat ini bangsa. Bangun bahtera dengan lamanya begitu saudara, supaya kasih second time, waktu yang kedua, kasih kesempatan supaya mereka bertobat, supaya kembali. Sudah Allah panjang sabar, Saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Israel bikin sakit hati Tuhan ulang-ulang kali. Tuhan tawan mereka 70 tahun di Babel dan di Asyur, 400 tahun, 400 lebih, 430 tahun di Mesir. Saudara, kasta putar dong di padang gurun 40 tahun. Kalau Tuhan panjang sabar, bunuh kasih habis dong. Tapi Tuhan kasih lepas. Padahal berontak, padahal Tuhan tunjukkan kasih sayang, Tuhan angka dong. Saudara, dapat mujizat banyak kali, tapi dong sontoy dengan Tuhan Allah. Saudara, tapi Tuhan, saya ulang, panjang sabar. Uno yang potong baca ini hari, Tuhan kan omong jelas. Uno Pininiwe, Uno naik kapal nih Tarsis. Saudara, nah Tuhan marah, tapi Tuhan tidak langsung cek ke mati Uno. Buang Uno masuk dalam laut, ikan telan. Saudara, tapi saudara, Tuhan masih punya second time buat Uno. Dimuntahkan dia di Niniwe. Kalau Tuhan sudah maha penyayang, panjang sabar, dia dia kasih Noelu di dalam ikan besar. Tapi saudara, Tuhan itu penyayang dan panjang sabar. Amin saudara. Amin. Makanya waktu Niniwe ini kan sebenarnya bangsa yang harus dimurkai Tuhan. Ya, Niniwe ini sudah adalah Asyur itu sendiri. Makanya saudara, Yunus kenapa dia tidak mau ke Niniwe? Dia sakit hati. Ini bangsa ini kan bangsa kurang ajar dan kotong Tuhan. Kenapa mesti tolong dong? Beta saya mau beritakan Injil, karena beta tahu kalau beta sampai Niniwe dan beta beritakan Injil, banyak yang bertobat. Dan betul, waktu Niniwe diberitakan Injil, mulai dari raja sampai binatang-binatang puasa semua. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya Yunus mau itu karena dia mau itu bangsa biar Tuhan kasih habis. Saudara, tapi saya ulang, Tuhan itu panjang sabar, tidak mudah marah. Amin. Karena itu kalau saudara doa tuh jangan doa kutuk orang. Ya. Ada yang disuruh jengkel dan dipulaki, itu dia doa, Tuhan, beta susah sanggup lagi. Kalau bisa ini malam Tuhan cabut debu nyawa. Jangan, Tuhan sudah model telu. Tuhan panjang sabar. Amin. Saudara, ada doa orang doa ini pokoknya doa yang gila-gila. Bahkan dong nasar itu orang dong. Lu mati, beta mau nasar pergi gereja nih. Lu mati, ya saudara. Lu curi pepung babi, lu lihat. Be saudara naik ini berdoa puasa 7 hari 7 malam. Saudara, Tuhan tidak model kelu yang hamba biru. Dengar. Tuhan ini panjang sabar. Makanya kita harus belajar dari saudara panjang sabarnya Tuhan. Makanya kita ada doa 3 beban. Tuh jangan lupa doa penginjilan. Itu kan doa buat tukang mabok dong. Ya. Doa buat yang tukang bersina, tukang korupsi, tukang main perempuan, yang merusak rumah tangga orang, pelakor, lain sebagainya. Doa buat dong. Amin. Jangan minta dong mati cepat, jangan. Karena kalau dong mati itu neraka tampung nah. Doa supaya dong bertobat. Amin. Doa itu kita mesti belajar dari panjang sabarnya Allah. Saudara, makanya Allah anti orang, saudaraku, yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah tidak menghendaki saudara yang diberkati Tuhan, Anda dan saya tidak mengasihi musuh kita.
Alkitab bilang kasih musuhmu dan berdoalah buat musuhmu. Bukan hanya doa, berkati musuhmu. Itu kata firman Allah. Karena ajaran Alkitab panjang sabar, itu Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi penyayang sudah, pengasih sudah, panjang sabar sudah. Kurang satu kata di sini. Kasih setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan ada kata kasih setia. Kesed emet. Kesed emet itu artinya begini, saudara. Komitmen yang tidak berubah. Itu Tuhan kita. Saudara, ayat banyak yang menunjukkan itu. Saya cuma mau tunjukkan 2 ayat. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 secara khusus. Perhatikan teks ini. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Silakan Mama baca. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwa aku Tuhan tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah Tuhan. Apa yang tidak berubah? Komitmennya, janjinya tidak berubah. Saudara, itu Tuhan kita. Musim boleh berganti, Tuhan tidak pernah berubah janjinya. Saudara diberkati Tuhan, krisis kadang ada, kadang tidak. Tuhan tidak berubah. Di krisis dia tetap Tuhan, di tidak krisis dia tetap Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, dan dia setia kepada janji-janjinya. Karena itu saudara orang Kristen, lihatlah kasih setia Allah. Kesed emet. Saudaraku, dia Tuhan yang bukan hanya buat saudara berharga. Satu, dia bukan hanya saudara yang menjadikan saudara anak kandungnya. Dia bukan hanya sekedar panjang sabar, tapi dia adalah Allah yang komit, tidak berubah. Apa yang dia janjikan itu ya dan amin, pasti tergenapi atas semua hidup kita, orang-orang percaya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak percaya Tuhan Allah. Ada begitu banyak orang Kristen yang soalnya yakin dengan Tuhan. Dia pikir Tuhan ini gampang berubah. Sudah, Tuhan tidak berubah. Dia janji apa tuh dia akan tepati itu janji. Kalau dia bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan penuh harapan, itu rancangan pasti akan terjadi. Saudara, kalau dia bilang aku akan memberkati engkau, aku akan mengangkat engkau, itu pasti akan terjadi. Amin. Hanya kadang-kadang botol menikah soal percaya model ke bangsa Israel. Tuhan kasta putar loh 40 tahun di padang gurun, terus mulai tidak yakin kalau Tuhan janji sama mereka akan membawa mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dan pikir kayaknya Tuhan putar balik gini. Dia putar bentong di padang gurun sabantar hadapi Yeriko yang model kayak begini, bangsa enak yang gagah perkasa tinggi besar makan orang. Saudara yang diberkati Tuhan, dan mulai ragu dengan janji-janji Tuhan. Abraham juga pernah ragu. Tuhan sudah bilang keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi Abraham bilang, Tuhan masa besok tua model kayak begini, istri mati haid, karena mungkin. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan yang janji tidak berubah. Hanya manusia yang kadang-kadang sone sabar, suka makdadoto. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu yang bikin salah. Amin. Makanya orang Kristen banyak tuh model kayak kutu loncat. Ini hari doa di sini suruh sembuh pindah pi sebelah suruh sembuh pindah lagi pi sebelah. Saudara yang diberkati Tuhan, dia mulai banding-bandingkan orang. Di mama di Firdaus tuh kurang urapan. Ya, di sana lagi, di sana nanti ada urapan lagi, tapi dia tidak sembuh. Dia bilang di sini baru setengah, tambah lagi cari di lain lagi. Terakhir dia sudah sembuh, dia pidukun. Karena dia anggap Tuhan susah mampu lainnya. Anda dengar, Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 6. Perhatikan ayat ini. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan ayat 8.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita bisa berubah, Tuhan tidak berubah. Buktinya dulu, beta lihat lu 70 tahun yang lalu, lu masih beak-meak, sekarang lu rambut hitam, rambut putih toh. Ya saudara, buktinya dulu lu ganteng, sekarang lu gontang kan? Saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, manusia akan berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Komitmennya, janjinya, semua pasti akan digenapi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan itu adalah penyayang, saya ulang, pengasih, artinya dia buat kita berharga dan mulia. Dua, penyayang, artinya dia angkat kita jadi anaknya. Saya ulang-ulang ini, jangan lupa nih. Yang ketiga, saudaraku, dia panjang sabar. Dia tidak pernah simpan kesalahan orang. Murkanya sesaat, Mazmur 30 mengatakan, saudara. Lalu kemudian dia itu adalah Allah yang tidak berubah komitmen, janji, kasih setianya kepada kita. Lah, kalau begitu saudara, begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apa yang kita respon terhadap Tuhan yang modelnya kayak begini, saudara? Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yang sampah, saya yang tidak jadi apa-apa sebenarnya, karena bukan keturunan Israel. Saya bukan orang yang pantas menerima anugerah. Ya kan, kita ini kan bukan umat kepunyaan Allah. Saudara yang diberkati itu, harusnya kita ini dibuang masuk neraka semua. Tapi dia tidak, dia sayang kita. Dia panjang sabar, dia penuh kasih setia. Nah, kau mau balas dengan apa? Tuhan pun baik model begini nih. Saudara, saya mau ajak kita lihat dari kitab Yunus. Apa yang Yunus lakukan ketika Yunus, saudaraku, melihat kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saya mau kita memperhatikan teks ini dan kita baca ya secara bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ya. Sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yunus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Saudara lihat, keselamatan adalah dari Tuhan. Dia sudah rasakan keselamatan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan bahwa dia diselamatkan dari dalam dunia orang mati. Ya, dia diselamatkan dari dalam dunia orang mati. Perhatikan itu, saudara. Jadi kalau dia sudah diselamatkan dari dunia orang mati, dia dapat keselamatan. Dia berharga, dia mulia. Tuhan masih panjang sabar. Tuhan tidak berubah komitmennya terhadap Yunus. Apa yang dia mesti lakukan? Dia bilang, akan kubayar nasarku. Saudaraku, akan kubayar nasarku, kata firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan ini ayat, saudara. Kata yang dipakai kubayar di sini, kubayar di sini dipakai kata shalom. Shalom atau shalom itu sama. Artinya apa? Artinya apa? Damai. Kalau shalom itu damai, sejahtera. Kalau salam itu artinya berdamai. Jadi ketika dia bilang kubayar, itu sama saja dia bilang beta berdamai. Ya. Apa yang beta buat Tuhan? Beta mau berdamai dengan Allah. Alkitab bilang, saudaraku, waktu kita bikin dosa, waktu kita melakukan kejahatan, kita ini menjadi seteru Allah. Kita melawan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat mengatakan, dengan jelas, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Tetapi saudara, waktu kita melihat penyayangnya Tuhan,
pengasihnya Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, kasih setianya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang buat kita berharga. Maka seharusnya tadi kita yang bermusuh, sekarang kita mesti berdamai dengan Tuhan Allah. Amin. Yang bikin damai duluan kan Tuhan, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah bikin damai dan botong, lalu botong jual mahal, ini namanya hanya dua. Satu, kurang ajar. Dua, son tahu diri. Ya toh. Saudara bayangkan, Anda bakal lain orang. Lalu itu orang yang datang di rumah, dia yang bawa beras 20 kilo, dia yang tarik babi 1 ekor yang harga 6 juta dong. Lalu dia yang pasang tenda, lalu dia bilang begini, kotong dua badamai sudah botong bikin pesta perdamaian. Ya saudara, sudah beta yang tanggung semua. Lu duduk enak sah. Sudah. Baru botong bilang begini, angka lu pun babi, angka lu pun tenda, angka lu pun beras. Lu pikir beta ini lu gampang bayar dengan itu? Berangkat sana. Ini hanya orang kurang ajar dan tidak tahu diri. Saudara, Tuhan bukan bayar saudara, ingat, bukan dengan babi 2 ekor, babi 1000 ekor. Bukan dia bayar saudara dengan beras, dia bukan bayar saudara bahkan dengan emas, dia bukan bayar saudara dengan barang yang fana, Alkitab katakan. Tapi dia bayar kita dengan darah yang mahal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Lihat ini ayat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ya. Silakan. 1 Petrus 1 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Terus, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana. Terus, bukan pula dengan perak atau emas. Bukan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, saudara. Kita dibeli dengan itu darah. Terus saudara lihat ini ayat lagi. Bukan hanya dibeli dan dibayar, tetapi ada kalimat yang saya mau tekankan di sini. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Perhatikan teks ini. Saudara lihat. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ayat 20. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah Sebab kamu telah dibeli. Itu yang tadi dibeli dengan apa? Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Tapi bukan hanya beli saja, ada kalimat selanjutnya, lunas. Amin. Amin. Bukan ke botol motor Beat yang kredit 2 tahun, 3 tahun. Bukan, ini lunas memang. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi saudara yang diberkati, Anda dan saya kalau sampai tidak menanggapi, meresponi kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, yang dia sudah bayar dengan darah yang mahal, dicurahkan di atas Golgota untuk saudara dan saya yang hina, yang kotor, yang najis, yang berdosa ini. Maka saya ulang lagi pernyataan saya, kita terlalu kurang ajar dan tidak tahu diri jika kita tidak mau meresponi perdamaian Allah yang Allah buat dengan hidup kita. Amin. Saudara, artinya berdamai dengan Allah itu artinya kita mau tinggalkan masa lalu kita, hidup kita yang lama, dosa-dosa yang membuat kita menyakiti hati Tuhan. Artinya bertobat, itu orang yang berdamai dengan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu sore hari ini saya mau tekankan ini kebenaran buat kita sekalian. Kalau saudara rasa Tuhan pun cinta, Tuhan pun sayang, Tuhan pun panjang sabar, Tuhan pun kasih setia,
lalu potong sone bertobat. Aduh, yang rokok masih tetap rokok. Anda dengar baik-baik, Anda orang kurang ajar dan tidak tahu diri. Kalau Anda dengar baik, Tuhan sudah bayar kau dengan darah yang mahal, dengan emas bukan, dengan perak bukan, dengan darah yang mahal. Lunas Pak, lunas. Tapi kalau lu masih minum alkohol non-stop, tiap kali duduk di dekel lu mabok nomor 1, Anda dengar baik, Anda orang tidak tahu diri dan kurang ajar. Amin. Bilang samping kiri kanan, beta mau bertobat. Kalau saudara, Tuhan sudah datang damaikan beton dengan begitu luar biasa ini. Tapi masih ada orang yang bilang, Pak Pendeta, beta hari Minggu ini terlalu sibuk. Beta ada arisan, ada kumpul keluarga, ada TTBG. Kau orang tidak tahu diri dan kurang ajar. Dengar itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan sebegini cinta nih, perlu putar. Ya saudara, ada yang bilang begini, Bapak Pendeta, karena botong sonepi, kok ini undangan langsung nah. Oh, jadi dia minta Tuhan juga undang dia langsung. Ini kalau Tuhan undang lu langsung, ini lu langsung berangkat memang. Undangan langsung. Yang undang Anda langsung itu dia tidak bayar, saudara. Dia pun kasih setia model kayak apa, sana ke Tuhan Allah yakin nah. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak rela korban perasaan dengan orang lain. Kalau dengan Tuhan kita rela, ya biar Tuhan lu mengerti ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan beta mau kasih ingat ini hari ini. Mari semua, apalagi kamu yang sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan, yang sakit kiri kanan superiksa dokter bisa sembuhkan, lalu Tuhan sudah sembuhkan, baru kau tidak mau setia dengan Tuhan. Dengar, kau orang kurang ajar dan tidak tahu diri. Saudara, waktu sakit mama, Bapak tolong Bapak, beta kayaknya dokter sudah bilang mati dalam 3 hari lagi Bapak. Ya saudara, begitu hamba Tuhan tumpang tangan, Tuhan Engkau pengasih dan penyayang. Aku yakin Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya mujizat-Mu masih ada. Kalau 2000 tahun yang lalu Kau bangkitkan orang mati, hari ini dalam nama Yesus masih 3 hari lagi baru dia mati. Tapi aku doa, lepaskan dia dari maut. Amin. Sulewat 1 minggu waktu puji Tuhan, dan suhela nafas. Saudara, itu baru kau lupa Tuhan Allah. Saudara, ingat itu, saudara yang diberkati Tuhan. Cari pekerjaan son dapat, datang di PD, mama sebegini lama nih, beta son dapat pekerjaan ini, mama tolong dulu, doa dulu. Kawan dong yang lain satu angkatan dan beta. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Memang ada ayat air putih, tisu tidak ada, tapi Tuhan pasti berkati juga. Haleluya. Saudara, jadi jangan lupa, ada banyak orang, saya ulang lagi, dapat rasa Tuhan pun kebaikan terlalu banyak. Tapi Tuhan dia tidak jadikan nomor 1, nomor sekian. Lewat pemberitaan ini, saudara, belajarlah dari Yunus. Beta mau salam, salam, berdamai. Saya sulari dari tasik Tuhan. Tapi ini kali, beta janji besok lari. Beta sukabur, besok salah Tuhan. Tapi ini kali beta mau bertobat. Beta respon Tuhan pun kasih sayang terhadap beta. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, respon Tuhan dengan pertobatan. Amin, saudara. Seorang anak Tuhan bertanya kepada saya begini, Bapak Pendeta, Bapak Sulayani berapa tahun sejak jadi pendeta? Saya bilang, beta mulai melayani tahun 2000. Jadi sekarang 21 tahun. Saudara, masuk 22 mau masuk 23 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan.
Lalu dia tanya lanjut begini, Pak Pendeta, kira-kira Bapak ada rasa capek kosong? Beta bilang jujur, beta manusia, beta rasa capek. Terus dia lanjut lagi, Bapak ada 3 pertanyaan yang terakhir Bapak. Kira-kira Bapak ada rencana untuk berhenti seduh? Saudara yang diberkati Tuhan, beta bilang memang beta capek. Memang ada tantangan, memang ada masalah. 22 tahun melayani, saudara diberkati, ada begitu banyak sukar sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetapi saudara, satu yang beta sudah lupa, Tuhan pun kasih setia, penyayang, panjang sabar. Beta sudah mungkin berkata, Tuhan beta pensiun ini hari karena besok capek, beta sudah lelah, terlalu banyak masalah. Kadang orang tidak hargai, kadang orang sensatoi kotong, saudara, kadang orang cibir kita, kadang orang buang muka, kadang orang tidak respon dengan apa yang kita beritakan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, waktu ingat cinta kasih Tuhan, rasanya aku tak mau mundur lagi. Karena bukan manusia yang mengasihi beta, bukan manusia yang panggil beta, tapi Tuhan Allah yang telah menjadikan beta santa menjadi berarti. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, nah, karena itu betul semua ingat, ada banyak orang kecewa dengan orang lain, Tuhan yang salah. Ya, Pak Pendeta, beta berhenti masuk gereja. Beta baru sampai gereja, beta lihat di majelis pemuka, beta sesak napas Bapak. Memangnya itu majelis yang tebus lo? Tuhan yang tebus, kok kau pusing dengan itu majelis? Justru kamu mesti belajar mengampuni orang. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada gereja sempurna di ini dunia. Anda dengar baik? Lu mau lari pergi gereja manapun sama. Kalau di sini ada Minggus, yang di sana ada Okto, tunggu lu di sana. Makanya lebay saudara balai, kata lebay, oh Tuhan terima kasih, beta mau berdamai dengan Tuhan Allah. Tuhan terlalu baik. Amin. Kedua, respon lihat Yunus ya. Setelah dia bilang beta bayar nasar atau beta berdamai, beta mau hidup dalam Tuhan, pertobatan dengan Tuhan. Saudara, dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua dari Yunus 2 ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu kita menemukan doa Yunus, saudara. Kita menemukan ini doa Yunus ini ya. Yunus pasal 2 itu, mulai ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ayat yang ke-4 mulai sampai ayat 9. Itu doa Yunus. Saudara, orang yang kalau rasa Tuhan itu pengasih, penyayang, so angkat dia jadi anak. Ya, saudara, komitmen Tuhan tidak berubah dengan kita. Jangan lupa, kita pun bisa balas Tuhan dan apa? Ketemu balas Tuhan itu ya dengan doa. Saudara, menaikkan syukur, rasa syukur kita. Nah, doa yang tadi saya sebutkan di dalam kitab Yunus 2 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 sampai dengan ayat 9, itu adalah doa yang saudara, bahasa-bahasanya ada di dalam kitab Mazmur. Perhatikan, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saudara baca Yunus 2 ayat 4, itu ada dalam Mazmur 31 ayat 23. Ya. Kalau saudara baca ayat 5 ayat 6, itu ada dalam Mazmur 69 ayat 2 dan ayat 3. Saudara, ayat 7 dari Yunus pasal 7, pasal 2, itu ada pada Mazmur 142 ayat 4. Ya. Lalu kemudian Yunus pasal 2 ayat 8, itu ada di Mazmur 31 ayat 7. Lalu kemudian ayat 9 itu ada di Mazmur 3 ayat 9. Jadi semua itu ada dalam kitab Mazmur. Doa-doa yang dinaikkan oleh Yunus itu. Ini dengan kata lain, saudara, kitab Mazmur itu kan kitab kidung pujian. Kalau kita sekarang pergi gereja ada kidung jemaat. Kalau agama Yahudi dong punya kitab pujian itu Mazmur. Saudara, hanya bedanya kalau kita baca Mazmur sekarang tidak ada notasi, tidak ada not-not. Sehingga orang karang, misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ya, not asli bukan begitu pastinya. Tapi itu syair lagu. Saudara,
Nah, Yunus waktu berdoa di pasal 2 itu, dia seperti memasyurkan atau menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Allah. Ini yang dia bisa lakukan kepada Tuhan, yang sudah menyatakan kasih setianya, panjang sabarnya, penyayang pengasihnya buat si Yunus. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara alami ini barang nih, Lukas 18 ayat 1 bilang, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Banyak orang Kristen berdoa itu kalau lagi punya masalah, Makanya tadi saya ngomong, orang datang persekutuan doa tuh banyak yang datang tetapi sedikit yang kembali. Banyak yang datang karena banyak masalah. Tapi begitu alami mujizat, itu hilang selamanya. Saudara, ini Anda tidak tahu membalas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ingat baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Saya ngomong bukan hanya mujizat tadi, tapi saya ulang lagi, Dia sudah beli kita dengan darah yang mahal. Aduh saudara, saya ini dulu di Liliba, saudara. Saya orang tua tinggal di Liliba, saya sekolah di SMA Negeri 1 Kupang, saudara. Tapi mungkin siswa tercepat yang keluar dari SMA Negeri 1 Kupang itu saya. Karena hanya sekolah 1 bulan lebih, lari kabur dari SMA Negeri 1 Kupang. Kok bagaimana mau sekolah baik? Berangkat dari Liliba, naik bemo, saudaraku sampai di SMA 1, tidak turun, tak putar turun di saudaraku Terminal Kupang. Habis terputar lagi terus naik kembali saudaraku ke Liliba, putar kembali Oibufu, datang lagi SMA 1, saudara, tidak turun lagi. Sampai orang pulang sekolah baru saya turun kembali. Nah ini mau jadi apa? Saudara. Waktu itu orang tua saya masih tugas di Timor Leste. Waktu itu Timur, guru. Saudara, kepala sekolah kemudian kasih surat panggilan. Ya, karena 1 bulan kurang lebih saya tidak hadir di sekolah, nama tercatat sebagai siswa, ya saudara, tetapi tidak pernah muncul. Maka orang tua saya datang dari Dili, saudaraku, keluarkan saya dari SMA Negeri 1, pindahkan saya ke SMA Surya Atambua. Saya dimasukkan ke dalam asrama, saudaraku. Lalu tiap hari diajar oleh para romo dan frater yang begitu galak-galak. Saudara. Tapi begitu galak pun saya keluar dari jendela kabur. Saudara. Malam dosu tidur sono-sono dia serang beta kabur. Tapi memang romo dan frater tuh dong standby. Jadi dong tahu dong malam dong mulai cek. Lampu kan mati semua. Saudara, dong cek. Wih, ini 1 pun tempat tidur kosong. Dong mulai tunggu beta pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah beta karena berlutut, karena pokoknya segala macam di jam 1, jam 2 malam. Saudara yang terkasih. Tapi itu pun tidak tobat. Di Atambua itu saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa saya keluar malam? Karena saya dengar pesta di mana saya supi. Saya supi. Ya. Saya pesta di mana saya supi pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak perlu undangan resmi, saya akan datang sendirian tanpa membawa kado dan lain sebagainya. Itu hanya datang bawa perut tapi malu justru ada, rasa malu justru ada, muka tabal. Saudara, 1 kali orang sububar pesta, saudara kan orang makannya sububar, potong mulai masuk pelan-pelan. Ini kan acara bebas. Tapi sebelum acara bebas kan potong bagian pembersihan dulu kan. Pembersihan itu makanan-makanan dong. Jadi potong begitu masuk orang bilang romantis dong sudah. Maksudnya rombongan makan gratis. Potong langsung masuk. Saudara, waduh makanya kalau beta sekarang ingat. Kalau dulu yang dunia sone kasih apa-apa beta rela kasih hidup untuk dunia. Saudara, semua hidup beta persembahkan untuk dunia tuh. Apalagi Tuhan
Yang bukan hanya kasih nyawa, bukan hanya kasih berkat, kesehatan, kekuatan, kasih mujizat, kasih pertolongannya, tetapi lebih daripada itu, dia angka beta yang sampai jadi depuana, beta yang sana ada nilai apa-apa, dijadikan berharga dan bernilai, beta yang seharusnya dikutuk mati, masuk neraka, tapi panjang sabar Allah menyelamatkan saya. Maka tidak ada kata lain, hari ini saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Beri ucapan syukur, beri kemuliaan, beri sorak-sorai, beri seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Amin. Makanya beta heran orang, saudara, ya, di pesta tuh dia dansa nomor 1. Sungguh beta lihat ulang-ulang tuh. Tapi di persekutuan doa ajak dia tepuk tangan tuh dia hanya begini. Saudara, padahal WL sudah bilang, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan, mari kita bersorak-sorai, haleluya, haleluya. WL boleh semangat setengah mati waktu itu. Weh, ini memang tak lalu betul-betul. Ya saudara, kok untuk dunia selalu rela tuh. Beta selalu ngomong, botong mama mantu, beta mama mantu dari Jawa, tapi botong suka nyanyi itu lagu, bapak mantu dari Uen Lasi. Pokoknya semua dari Uen Lasi habis. Dari Rote juga Uen Lasi, dari mana semua Uen Lasi habis. Itu sama botong semangat minta ampun. Kemarin di gereja sehari Minggu, WL tiba-tiba dia nyanyi lagu baru lebih banyak. Jadi jemaat juga rata-rata sudah tahu tuh lagu baru. Jadi waktu pulang dia bilang, Bapak Pendeta, aduh kalau nyanyi lagu begini terus ini betul bisa pusing stres. Be cuma jawab, lagu dunia saja lu bisa tangkap lebih cepat. Sungguh ada orang Kristen tidak tahu bahasa Inggris, dia lagu bahasa Inggris dong dia hafal habis. Follow me, follow me. Hafal. Padahal hari dia nih, oh lek-lek, oh tuh heme, hanya itu sah. Apa lu juga tahu nah? Kalau lagu baru belajar, mesti tahu. Kalau lagu dunia saya kamu bisa tahu, kenapa lagu Tuhan tidak bisa tahu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang lebih parah lagi kalau kidung jemaat, saudara sudah tahu. Sudah puluhan tahun jadi Kristen, tiap minggu menyanyi lagu kidung jemaat, kadang-kadang dosen hafal juga. Saudara, Anda dan saya ingat baik-baik, botong mau balas Tuhan pun cinta dan cara apa? Bermasmurlah bagi Tuhan. Amin. Jadi doa kita itu bukan hanya doa minta. Jadi berdoa di sini tidak berarti meminta saja. Tapi bermasmur itu berarti mengucap syukur, menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu salah satu pokok doa yang paling penting. Amin. Saya mau tanya, doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Bapa kami yang di sorga. Mintanya di mana? Cuman ayat itu 6 yang mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Terus ampunilah kesalahan kami. Itu hanya 2 itu saja. Yang lain ucapan syukur. Tapi kita punya tidak. Ucapan syukur sedikit, minta paling banyak. Tuhan ini hari beras habis, garam, anak-anak pun uang jajan, Tuhan. Terus beta juga mau belanja di ini apa? RB 35.000. Ya sudah, sekarang kan ada toko 35.000. Lalu kemudian pokoknya dia pun rentetan yang paling banyak. Lalu tiba-tiba di terakhir, terima kasih Tuhan, jawablah doa saya. Amin. Ucapan syukurnya di mana dong? Saudaraku, doa bukan hanya sekedar permintaan, tetapi pernyataan syukur kita, pengagungan kita kepada Allah. Karena begitu besar dan dahsyat cintanya kepada kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah dia bertobat, ya, dia menyatakan perdamaian, dia mengucap syukur dengan doanya. Lalu yang terakhir, saudara lihat di ayat 4 Yunus pasal yang kedua.
Saya bacakan buat kita sekalian. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Saya mau membaca ayat ini di dalam terjemahan lain. Dikatakan begini, saudara. Lalu aku berkata, aku telah terbuang dari hadiratmu, namun aku akan memandang lagi ke baitmu yang kudus. Jadi saudara, tadi dia terbuang, tadi dia sudah terusir, tapi sekarang dia mau bikin komitmen baru. Dia mau bangun sebuah hubungan baru, persekutuan yang baru. Dia katakan, aku mau lagi memandang ke tempat kudusmu. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan, panjang sabarnya Allah, saudara, dia akan bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, dulu memang beta nih, orang dulu beta tidak bertobat, dulu beta jauh dari Tuhan, dulu beta jauh dari gereja, dulu beta tidak tahu berdoa, beta tidak mengucap syukur, dulu beta tidak peduli orang lain. Sekarang Tuhan, beta semua begitu lagi, beta mau bangkit, mau hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, buat komitmen hari ini dengan Tuhan. Amin. Dengar firman itu bukan seperti melihat muka di kaca spion. Dengar baik-baik ya. Kalau kaca spion, begitu lu lihat begini, lu lihat di belakang. Makanya seringkali orang bilang begini, itu firman tadi itu untuk lu, khas untuk kita mana. Firman itu cermin buat saudara dan saya. Saya juga mau diingatkan kembali ini firman, supaya saya juga mulai bikin komitmen tiap hari baru dengan Tuhan. Melayani Tuhan dengan semangat yang baru, dengan motivasi yang baru, dengan semua yang terbaik saya lakukan untuk Tuhan. Mungkin di hari yang lalu, waktu yang lalu, kita pernah melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi karena kita mendapat second time, panjang sabarnya Allah, kesempatan yang kedua, mari kita mau perbaiki hidup kita. Saudara, kisah dalam Lukas pasal yang ke-15. Anak yang bungsu itu pernah menyakiti hati bapaknya. Dia ada di dalam kandang babi. Dia makan, saudaraku, makanan ampas babi. Tetapi saudara, waktu dia ingat rumah bapaknya, dia bangkit kembali dan dia lari kembali ke rumah bapaknya. Dia tidak mau tinggal di kandang babi. Dia tidak mau hidupnya terpuruk. Dia mau menatap masa depan lebih baik. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita tidak hanya bertobat, kita tidak hanya perlu mengucap syukur, tapi kita harus bikin komitmen yang baru untuk kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan sore hari ini. Dan saya minta pemain musik siapkan pujian. Kita akan bersama-sama WL, singer semua. Kita bangkit, saudara, mari bangkit berdiri di depan. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya Yesus.